Oke guys, sebelum kalian ngedit, kalian bisa buat widgetnya dulu seperti ini. Kalian bisa pakai aplikasi WhatsApp atau aplikasi Telegram ya guys. Nah di sini aku pakai aplikasi Telegram. Nah untuk backgroundnya jangan lupa kalian buat green screen kayak gini. Caranya kalian bisa pergi ke pengaturan, klik yang garis 3 ini, lalu klik yang pengaturan, pilih yang pengaturan obrolan, lalu di sini kalian bisa klik yang ganti latar chat. Untuk green screennya ini kalian bisa pilih dari galeri, soalnya di sini nggak ada untuk green screennya. Kalian bisa buat sendiri atau tinggal download aja, linknya ada di deskripsi atau kolom komentar ya guys. Nah di sini kalau sudah kalian bisa pasang latar. Nah kalau sudah kalian tinggal screenshot aja ya guys. Oke, langsung masuk aja ke aplikasi Aligmotion-nya. Kalian klik yang icon plus, lalu di sini untuk aspek rasionya kalian bisa pilih yang 19:16 ya guys. Lalu kalian buat proyek baru. Nah, yang pertama di sini kalian bisa tambahkan musik, klik yang icon plus. Untuk musiknya di sini aku ekstrak dari video. Nanti untuk link musiknya aku taruh di deskripsi ya guys. Nah, di sini kalian bisa klik yang titik 3 di pojok kanan atas, lalu ekstrak audio. Untuk videonya kalian tinggal hapus. Nah di sini kalian bisa tandain dulu untuk beat musiknya. Caranya kalian bisa klik yang icon plus di samping ini. Oke, di sini aku skip aja ya guys. Kalian bisa lihat untuk detik beatnya ada di deskripsi. Nah kalau sudah kalian tandain untuk beatnya, di sini selanjutnya kalian tambahkan foto. Nah yang pertama kalian tambahkan foto yang ini. Fotonya kalian bisa download aja, linknya ada di deskripsi. Lalu kalian bisa klik yang titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang fill screen ini. Untuk durasinya kalian panjangin sebelum yang jeda hidup di detik 0822 ini. Kalian klik yang ini, perpanjang. Selanjutnya kalian tambahkan foto lagi. Nah yang selanjutnya kalian masukin foto yang ini. Untuk bahan-bahannya ada di deskripsi ya guys. Lalu untuk durasinya kalian panjangin juga sama kayak tadi. Lalu kalian tambahkan, ini kalian masukin yang keyboard ini, polosan keyboard. Panjangin untuk durasinya sebelum jeda hidup sama kayak tadi. Lalu di sini kalian tambahkan lagi foto yang selanjutnya. Kalian tambahkan foto yang ini, yang widgetnya kalian masukin. Lalu di sini kalian bisa klik yang move and transform ini. Pilih yang di bagian yang ketiga, kalian perbesar untuk fotonya. Kalau sudah, untuk durasinya kalian perpanjang juga di detik 0822. Lalu di sini kalian kasih efek, klik efek, lalu tambahkan efek. Pilih di bagian chroma key, kalian tambahkan efek chroma key. Klik pengaturan standar. Nah di sini kalian pilih yang warna hijau ini ya guys. Nah untuk thresholdnya kalian bisa naikin sampai nggak kelihatan hijaunya ya guys, atau green screennya. Nah di sini aku naikin sampai 5000. Nah di sini untuk di bagian widgetnya ini kalian turunin ke bawah, kalian geser ke bawah, tahan lama, lalu geser di bagian bawah keyboardnya ini. Nah seperti ini. Lalu kalian klik lagi untuk widgetnya, pilih di bagian move and transform. Lalu kalian bisa turunin ke bawah sampai nggak kelihatan ya guys. Nah kalau sudah, di sini kalian kasih keyframe di bagian depan, lalu tinggal klik yang tanda panah ke samping ini, kalian kasih keyframe. Lalu untuk fotonya kalian naikin ke atas. Nah kalian geser ke bagian tengahnya ini, kalian kasih kurva, pilih yang di bagian yang ketiga, lalu naikin ke atas.
Selanjutnya kalian kasih keyframe di bagian ini, kalian klik yang icon tanda panah, lalu kalian kasih keyframe lagi, naikin ke atas untuk fotonya. Nah, kalau sudah kalian geser lagi ke bagian tengahnya, kalian kasih kurva, pilih yang di bagian yang ketiga, naikin ke atas. Nah, seterusnya kalian seperti itu ya guys, kalian bisa perhatiin aja di video ini. Nah, jadinya akan seperti ini kalau sudah. Selanjutnya kalian tambahkan persegi panjang, lalu klik yang titik 3, pilih di bagian fill screen. Nah, untuk durasinya kalian perpanjang sama kayak sebelum-sebelumnya di detik 0822. Kalau sudah, kalian tahan lama untuk di bagian persegi panjang, keyboard dan fidgetnya kalian gabungin. Nah, kalau sudah kalian klik, lalu pilih di bagian move and transform, pilih di bagian yang ketiga, lalu untuk ininya kalian perkecil. Kalian bisa sesuaiin aja ya guys, sesuai selera kalian. Nah, kalau sudah, untuk backgroundnya juga kalian bisa perkecil, klik yang move and transform, pilih di bagian yang ketiga, kalian samain. Habis itu kalian klik yang di bagian grup ini, tambahkan efek. Kalian bisa tambahkan efek yang balik layar ini. Nah, untuk penempatan keyframe-nya sama kayak screenshotan fidget tadi, kalian kasih keyframe di bagian depan, lalu kalian tinggal klik di bagian sebelum perpindahan lirik, kasih keyframe, lalu di sini kalian atur ke 10 min 10. Kalau sudah, kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih yang kurva yang ketiga, naikin ke atas. Nah, kalian klik yang tanda panah ini, lalu kalian tambahkan keyframe di bagian ini, kalian tekan tanda panah lagi, tambahkan keyframe, lalu di sini kalian atur ke 10. Kalau sudah, kalian geser lagi ke bagian tengahnya, kalian tambahkan kurva yang ketiga, naikin ke atas. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa ikutin sama kayak yang di video ya guys. Nah, kalau sudah, untuk efeknya ini kalian salin, lalu kalian tempel ke background yang ini, kalian tempel efek. Nah, kalian klik yang di bagian grup ini, pilih move and transform, lalu kalian kasih keyframe di bagian depan sama kayak tadi ya guys, kasih keyframe-nya, tambahkan keyframe, lalu geser seperti ini.
Selanjutnya kalian geser ke bagian tengah, kalian kasih kurva, pilih yang di bagian yang ketiga. Kalian kasih keyframe juga di bagian sini. Untuk yang selanjutnya kalian bisa ikutin sama kayak di video ya guys. Kalian bisa perhatiin. Kalau sudah, tambahkan persegi panjang, lalu klik yang titik 3, pilih di bagian fill screen. Untuk durasinya kalian panjangin sama kayak tadi. Nah, kalau sudah, kalian kasih efek, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya, tambahkan efek yang salin latar belakang. Selanjutnya kalian tekan lama untuk di bagian persegi panjang, di bagian fidget, dan di bagian backgroundnya kalian gabungin. Sudah, kalian klik, lalu pilih di bagian move and transform, pilih di bagian yang ketiga. Nah, di detik 0625 kalian tambahkan keyframe, dan di detik 0709 kalian tambahkan keyframe juga. Lalu kalian bisa perbesar sampai full seperti ini. Lalu kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih kurva yang ketiga, naikkan ke atas seperti ini. Selanjutnya di detik 625 kalian tambahkan persegi panjang, klik titik 3, lalu pilih di bagian fill screen, kalian potong di detik 0801, kalian potong. Lalu untuk warnanya kalian ubah ke warna hitam. Selanjutnya kalian tambahkan efek, pilih di bagian opacity, kalian cari di bagian opacity, tambahkan efek yang berkedip. Untuk frekuensinya kalian fullin ke 16,00. Kalau sudah, kalian tambahkan persegi panjang lagi di detik 0801, klik titik 3 di pojok kanan atas, klik yang fill screen, lalu kalian bisa potong di detik 0823, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian cari di bagian lainnya, tambahkan efek yang salin latar belakang. Selanjutnya kalian tambahkan efek lagi, cari di bagian blur, tambahkan efek yang buram direksional, pilih pengaturan standar, lalu kalian tab. Nah, kalian kasih keyframe di bagian depan dan belakangnya. Untuk kekuatannya kalian bisa turunin ke 0,0, lalu kalian kasih keyframe di depan dan di belakang. Nah, untuk di bagian belakangnya kalian naikin ke 11. Kalau sudah, kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih kurva yang di bagian 3, naikin ke atas. Selanjutnya di sini kalian tambahkan teks yang liriknya. Kalian bisa ketik. Lalu di sini kalian bisa ubah untuk fontnya. Di sini aku pakai yang Montserrat Black ini untuk fontnya. Untuk warnanya kalian bisa rubah, klik yang ini. Di sini aku rubah ke warna putih untuk warnanya. Selanjutnya kalian klik di bagian border dan bayangan, pilih di bagian yang bawah ini, kalian aktifin di bagian bayangannya. Untuk warnanya kalian bisa pilih yang warna hitam, aku pakai yang warna hitam. Lalu kalian bisa klik yang move and transform, pilih di bagian yang kalian bisa perbesar untuk teksnya. Kalian bisa sesuaiin aja, pasin ke bagian tengah ya guys.
Nah, kalau sudah, kalian bisa potong dulu, pasin di detik 08 buat. Selanjutnya kalian bisa masuk lagi ke bagian move and transform, lalu tambahkan keyframe di bagian depan dan geser ke bagian tengahnya, kalian kasih keyframe juga. Nah, untuk keyframe di bagian depan kalian geser ke samping kiri sampai nggak kelihatan, lalu kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih kurva yang ketiga, naikin ke atas, lalu kalian pilih di bagian yang ketiga, kasih keyframe di bagian tengahnya juga sebelum keyframe yang tadi, dan keyframe di bagian belakang. Nah, untuk keyframe yang di bagian belakang kalian bisa perbesar, lalu kalian geser ke bagian tengahnya, kalian tambahkan kurva, pilih kurva yang kedua, lalu kalian bisa geser seperti ini. Selanjutnya kalau sudah, tinggal buat cedak jeduknya aja, kalian tambahkan foto. Di sini aku cuman pakai 2 foto ya guys. Kalau sudah, di sini kalian tinggal potong aja fotonya sesuai bitnya. Untuk durasi bitnya nanti aku taruh di deskripsi. Nah, karena di sini aku pakai 2 foto, jadi setiap bitnya itu aku potong jadi 4 kayak gitu. Kalian bisa lanjutin ya guys. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal buat efeknya aja, efek jedak jeduknya. Kalian bisa klik fotonya lalu tambahkan efek. Nah, yang pertama kalian tambahkan efek yang ubin, cari di bagian distorsi, tambahkan efek ubin. Nah, di sini untuk mirrornya jangan lupa diaktifin. Kalian kasih keyframe di bagian depan, di bagian tengah, dan di bagian belakangnya ya guys. Nah, untuk di bagian depannya ini kalian bisa naikin ke 1,300. Untuk di bagian keyframe belakangnya kalian sama kayak tadi, naikin ke 1,300. Lalu kalian bisa pergi ke bagian tengah yang ini, kalian tambahkan kurva, pilih kurva yang ketiga, lalu naikin ke atas, geser ke bagian ini, kalian pilih kurva yang kedua, lalu kalian bisa turunin aja. Nah, kalau sudah, kalian tambahkan efek lagi, kalian cari di bagian move and transform, tambahkan efek yang ombang-ambing, lalu kalian klik. Lalu kalian klik di bagian magnitude, tambahkan keyframe di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, untuk keyframe di bagian depan kalian naikin ke 500. Nah, kalau sudah, kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih yang di bagian yang ketiga, naikin ke atas, tambahkan efek yang pemindahan acak. Lalu untuk di bagian magnitude-nya ini kalian kasih keyframe di bagian depan dan di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakang kalian ke nolin, dan untuk di bagian depannya kalian naikin ke 100. Setelah itu kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih kurva yang ketiga, lalu naikin ke atas. Selanjutnya di bagian evolution, kalian kasih keyframe juga di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, untuk keyframe di bagian depan kalian naikin ke 3,0.
Kalian geser ke bagian tengah, tambahkan kurva, pilih yang di bagian ketiga, naikin ke atas. Selanjutnya di bagian scene, tambahkan keyframe juga di bagian depan dan belakang. Untuk di bagian depan, kalian naikin sama kayak tadi ke 3,0. Lalu geser ke bagian tengah, tambahkan kurva. Pilih yang kurva yang ketiga, lalu naikin ke atas. Kalau sudah, kalian tambahkan efek lagi. Cari efek yang paparan gamma. Tambahin. Lalu kalian klik. Nah, di bagian exposure-nya ini, kalian kasih keyframe di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk keyframe di bagian depan, kalian bisa naikin ke 1,50. Lalu untuk keyframe di bagian belakangnya, kalian turunin ke 0,0. Kalian geser ke bagian tengahnya, kalian tambahkan kurva. Pilih kurva yang ketiga, lalu naikin ke atas. Selanjutnya kalian tambahkan efek yang terakhir. Kalian cari di bagian blur. Tambahkan efek yang buram gerak ini atau motion blur. Oke, di sini kalian tinggal salin aja untuk efeknya. Dan kalian tinggal tambahin ke foto-foto yang belum dikasih efek ya, guys. Kalian tinggal klik titik 3 lalu tempelkan efek. Tambahkan ke semua foto ya, guys. Nah, kalau sudah, kalian tinggal save aja ke galeri untuk videonya. Oke guys, segitu aja video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa